Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, nama saya Yoyo Tindyo Prasyo. Saya adalah salah seorang dari beberapa orang pendiri Panotogomo yang didirikan sekitar 12 tahun yang lalu. Panotogomo itu artinya adalah orang yang mampu menata masyarakat dengan agomo atau dengan agama. Dalam hal ini maksudnya adalah agama Islam. Panotogomo adalah gelar yang pernah disematkan pada salah satu Raja Jawa, pendiri Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah. Sebagai seorang yang diharapkan mampu menata masyarakat dengan agama atau dengan agomo, ini bermakna bahwa lulusan Panotogomo adalah orang yang memang dicetak untuk menjadi pemimpin atau seseorang yang memiliki kemampuan memimpin atau disebut dengan kemampuan leadership. Kemampuan memimpin ini menjadi salah satu yang menjadi andalan Panotogomo. Di samping secara fakta itu memang akan ada orang yang akan mengatur masyarakat, secara khusus memang Rasulullah pernah bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, serunya pembelajaran kepemimpinan itu adalah bahwa tidak hanya bersifat teoritis. Santri itu akan ditantang untuk melakukan aktivitas real di lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyelesaikan problem yang ada di sana dalam kapasitas seorang pemimpin. Tidak hanya sebagai orang yang mengamati situasi, tetapi orang yang terlibat langsung dengan keadaan di tengah masyarakat yang mereka datangi. Jadi secara berkala, Panotogomo akan mengirimkan santri ke berbagai wilayah di sekitar pondok kami yang di daerah Kluwih, Yogyakarta ini, ke berbagai wilayah, baik itu wilayah-wilayah yang dekat di DIY ataupun yang berada di provinsi yang lain, ya, baik dalam kondisi yang itu umum, artinya kondisi biasa, mereka akan diajak untuk kemudian berinteraksi dan menyelesaikan problem masyarakat, ataupun dalam kondisi khusus, yaitu misalnya ada kebencanaan yang dimana mereka akan diminta untuk menjadi relawan dan membantu para korban bencana di wilayah-wilayah tertentu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi dasar pertama tentunya adalah sabda Nabi yang kami sebutkan di atas tadi, ya, bahwa setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum umat manusia itu kan akan memiliki berbagai keinginan dan memiliki berbagai harapan ataupun memiliki berbagai cita-cita. Nah, bagaimana kita menggapai yang kita harapkan, bagaimana kita menggapai yang kita citakan, itulah apa yang menjadi sesuatu yang diajarkan dalam leadership. Bagaimana kita membawa diri kita atau bagaimana kita membawa masyarakat atau sekitar kita untuk kemudian bisa mencapai apa yang diharapkan secara bersama. Kalaupun secara individual adalah bagaimana seorang individu bisa memiliki harapan, cita-cita di masa datang dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkannya. Nah, step-step dalam mewujudkan harapan, langkah-langkah, trik-trik, metode, ataupun wasilah untuk ke sana, itulah kemudian diajarkan di dalam leadership. Sehingga leadership menjadi sangat penting bagi tercapainya suatu cita-cita bagi umat manusia. Dari proses belajar leadership yang diharapkan tentunya adalah kemampuan memimpin itu sendiri. Dan dalam pemahaman kami, ya, berdasarkan hadis tadi, ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, itu maknanya dari skala waktu itu bahwa memimpin itu tidak menunggu nanti. Pemimpin itu mulai hari ini, bukan di masa depan.
Sehingga anggapan bahwa misalnya pemuda adalah pemimpin di masa depan itu tidak terlalu tepat menurut kami. Karena sebenarnya dia sudah memimpin mulai hari ini gitu. Jadi apa yang menjadi outcome dari proses pendidikan kepemimpinan itu adalah tercetaknya sosok yang memang terbukti bisa memimpin. Sehingga salah satu kriteria kelulusan dari pondok kami itu adalah kemampuan dari santri untuk bisa menghadirkan orang dalam berbagai aktivitas, bisa mengajak berbagai orang dalam berbagai event, dan bisa mempengaruhi berbagai pihak yang dia bisa sentuh atau dia bisa interaksi, untuk kemudian dia memimpin orang-orang tadi atau teman-temannya tadi dalam suatu kegiatan tertentu. Secara program dalam pondok kami ini disebut dengan kemampuan untuk menyelenggarakan tribe event. Jadi event tertentu yang diselenggarakan oleh kelas 12 dalam rangka mencapai kelulusan, yaitu apa? Mengumpulkan, beraktivitas bersama untuk melakukan suatu aktivitas yang itu diminati secara bersama. Kalau output dari proses leadership atau proses belajar leadership itu adalah keterampilan yang itu tertanam dalam diri anak. Jadi anak itu bergerak atau bertindak bukan karena dasar perintah atau instruksi dari guru. Jadi atau orang tua ya. Jadi biasanya anak remaja itu bergerak kalau ada instruksi. Tetapi kalau leadership itu lebih mendorong, outputnya adalah anak itu bergerak karena pilihan dia, karena ide dia, karena dia seorang pemimpin yang dia harus mengawali sesuatu. Maka outputnya itu adalah anak itu berani untuk menginisiasi gagasan, untuk memulai suatu pikiran gitu ya, yang dengan pikiran itu dia memimpin dirinya dan teman-temannya. Jadi outputnya adalah keberanian untuk menginisiasi sebuah gagasan. Rasulullah dalam hadis tadi sebenarnya panjang sekali ya. Rasulullah mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rijalu ra'in wa huwa ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian juga almar'atu ra'iyah fi baiti zaujiyah wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha. Kemudian Rasul juga mengatakan innamal ma'mur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatiha. Jadi kepemimpinan itu dalam semua hal, baik dalam sisi individu, baik dalam sisi politik, baik di rumah tangga oleh perempuan atau wanita, ataupun di sisi perekonomian. Jadi kepemimpinan itu ada dalam setiap sisi kehidupan kita, baik kehidupan personal, baik kehidupan domestik di rumah tangga, maupun kehidupan publik. Sehingga tidak ada satupun profesi yang tidak membutuhkan kepemimpinan. Karena apa? Karena setiap profesi itu pasti ada ide yang diharapkan, ada inisiasi ide, upaya untuk mewujudkan ide, dan upaya mewujudkan ide inilah yang menjadi poin penting dalam proses pembelajaran leadership. Jadi leadership ini ada dalam semua pekerjaan, ada dalam semua profesi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan itu bermanfaat, dan mohon maaf bila ada yang khilaf atau keliru, dan kita berharap pemirsa sekalian bisa lebih berinteraksi dengan Panotogomo sehingga memiliki manfaat bagi kita semua agar bisa mencapai kepemimpinan bagi para santri dan terwujudnya kepemimpinan di tengah-tengah umat berdasarkan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.